Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Dafa Aulia dengan nomor induk mahasiswa 191405. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak. Yang pertama ialah perdagangan di dalam pasar menjual barang dagangannya. Terdapat telur dan daging ayam. Namun saat ini harga ayam sedikit naik, sedangkan harga telur masih stabil. Menurut pendapat saudara, bagaimana permintaan konsumen terhadap telur dan daging ayam, dan penawaran produsen terhadap telur dan daging ayam? Kalau menurut saya, apabila harga daging ayam naik, maka permintaan konsumen terhadap daging ayam mengalami penurunan, sehingga minat konsumen untuk membeli daging ayam sedikit. Sehingga bagi produsen, apabila harga daging ayam naik, maka penawarannya meningkat dikarenakan terdapat kenaikan harga daging ayam tersebut. Begitu sebaliknya, dengan harga telur yang stabil, maka permintaan konsumen terhadap telur pun stabil atau tetap, dan bisa saja mengalami peningkatan, dan penawaran terhadap telur pun biasa saja dikarenakan harga telur yang masih stabil. Nomor 2 yaitu, menurut saudara, apa faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu barang dan jasa? Jelaskan dengan contohnya. Ya, kalau menurut saya, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli barang dan jasa adalah, yang pertama adalah faktor sosial. Faktor sosial bisa mencakup grup, keluarga, dan masyarakat. Salah satu contohnya yaitu dalam keluarga. Dalam keluarga ingin membeli suatu makanan. Disinilah peran sang anak memberi peranan yang penting dalam membeli makanan tersebut. Yang kedua, faktor pribadi. Faktor pribadi bisa mencakup situasi ekonomi, gaya hidup, dan lain-lain. Contoh dari faktor pribadi ialah, misalnya si A seorang yang kaya raya dan si B adalah orang yang berkecukupan pas-pasan. Mereka akan memilih produk yang mereka inginkan sesuai dengan kebutuhan mereka tersebut. Yang ketiga, faktor psikologi. Faktor psikologi ini bisa mencakup motivasi, evaluasi, dan lain-lain. Salah satu contohnya ialah si C alergi terhadap buah, misalnya buah pisang. Tentu dia tidak akan membeli buah pisang tersebut. Dan yang keempat ialah faktor budaya. Faktor budaya bisa mencakup kelas sosial. Contohnya adalah si A ini ialah seorang direktur. Dia ingin membeli mobil yang begitu mahal. Tentu si B akan mengikut dengan si A tersebut dengan membeli mobil yang mahal juga. Nomor 3 adalah, apa yang dimaksud dengan biaya jangka pendek? Biaya jangka pendek adalah biaya yang menunjukkan sebagian faktor produksi yang tidak bisa ditambah jumlahnya, dan dalam arti ialah tetap, tidak bisa ditambah, tidak bisa dirubah, dikarenakan dia termaksud jangka pendek. Tahapan memproduksi. Di sini yang pertama ialah planning. Planning, saya ingin membuat mie goreng. Yang kedua itu adalah routing, yang mana penentuan alur. Di sini yang pertama ialah peracikan bumbu. Peracikan bumbu ini saya buat 5 menit karena tidak perlu lama-lama. Selanjutnya ialah pemasakan. Pemasakan ini agak lama dikarenakan banyaknya yang ingin dimasak, yaitu 15 menit. Dan selanjutnya apabila telah dimasak, tentu akan mengalami proses pengemasan. Pengemasan ini tidak perlu lama dikarenakan nanti mie gorengnya sudah mendingin, jadi sudah tidak enak lagi. Jadi sini saya hanya membuat 5 menit. Dan selanjutnya ialah tahap penyajian. Penyajian di sini saya juga membuat 5 menit. Jadi total dari seluruhan dari routing ini ialah 30 menit. Selanjutnya ialah schedule, penjadwalan. Penjadwalan di sini saya membuat 1 kali masak sama dengan 1 kali kuali besar atau 15 porsi, yaitu 30 menit, dimulai dari jam 7 sampai jam 7.30 malam.
begitu seterusnya sampai jam 11 malam. Yang selanjutnya ialah nomor 5. Nomor 5, jelaskan jenis-jenis pasar yang Anda ketahui. Di sini saya menjawab. Yang pertama ialah pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu pasar yang hanya ada satu penjual terhadap perdagangan barang atau jasa. Salah satu contohnya ialah PLN atau ATB, yang mana hanya ada satu penjual, sedangkan yang lainnya masyarakat hanya boleh membeli kepada mereka. Yang kedua ialah pasar monopolistik, yaitu suatu bentuk pasar di mana terdapat banyak produsen menjual barang dan jasa yang sama namun berbeda variasi. Di sini saya memberikan salah satu contohnya, yaitu toko sepatu, di mana toko sepatu ini banyak menjual berbagai macam sepatu tetapi berbeda-beda size, bentuk, dan ukurannya. Ya, selanjutnya yang ketiga, pasar oligopoli. Pasar oligopoli itu yaitu suatu bentuk pasar yang hanya terdapat sedikit penyajian produk atau jasanya dan mirip dengan jumlah yang banyak. Contohnya ialah produk semen yang sedikit memproduksi dan peminatnya banyak. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.